Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Nendita, NIM 036 dari 2019B akan melakukan aksi berupa wawancara terkait dengan teori dari Max Horkheimer tentang akal budi menjadi alat yang netral. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya untuk membahas teori akal budi menjadi alat yang netral milik Max Horkheimer. Boleh dong kenalan dulu? Oh ya, halo semuanya. Nama saya Priano Rekafala dari jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya. Oke. Kan di sini teorinya Max Horkheimer nih membahas dari segala aspek ya tentang akal budi menjadi alat yang netral. Aku mau bahas dulu di kehidupan sehari-hari. Kayak kamu bagaimana sih menilai bahwa tindakan yang kamu lakuin itu benar atau salah? Kalau menurut saya menilai tindakan benar atau salah itu dapat dilihat dari dampak atau impact atau feedback apa yang kita lakukan terhadap seseorang. Misal kita melakukan kegiatan A, lalu kita mendapatkan feedback. Feedback itu bisa dikatakan positif. Nah, itu akan bisa menjadi tindakan atau perilaku yang dikatakan benar, atau kita dapat mendapatkan feedback yang negatif, bisa dikategorikan menjadi perilaku yang salah. Jadi, salah atau benarnya tindakan atau perilaku dapat dilihat dari feedback yang diberikan pada saat berinteraksi dengan seseorang. Itu menurut saya. Jadi kamu kalau semisal mau ngelakuin A, berarti kamu harus memikirkan dulu feedback dari yang kamu lakuin nanti gimana gitu. Ya, sejauh ini seperti itu. Tapi terkadang kan kita tidak bisa menyamakan persepsi bagaimana standar kebenaran atau standar feedback yang dianggap baik dari setiap orang. Sehingga kita juga tidak bisa luput akan kesalahan yang bisa dikatakan dengan melakukan tindakan kesalahan tindakan kesalahan itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Oke. Kalau menurut Horkheimer kan penilaian baik buruknya tindakan seseorang itu berdasarkan dari norma ya. Iya. Nah, utarain dong pendapatku menurut itu tentang statementnya Horkheimer itu. Kalau menurut saya kan begitu kan dijelaskan kalau Horkheimer itu norma itu kayak akal budi itu akan menjadi netral. Kalau menurut saya norma sendiri itu dibuat didasari dengan akal budi itu sendiri. Jadi norma tidak semerta-merta dibuat hanya untuk menguntungkan pihak atau agar tidak menyinggung masyarakat luas. Norma sendiri juga dibuat dipertimbangkan dari adanya baik buruknya akan feedback atau impact yang diterima dari setiap orang itu tersendiri. Jadi menurut saya norma itu juga melibatkan akal budi, meskipun itu kan sifatnya itu akan berkembang juga. Norma tidak bisa dikatakan tetap untuk jangka waktu yang lama. Jadi secara nggak langsung norma itu juga melibatkan akal budi. Iya, menurut saya seperti itu. Oke. Tapi kamu merasa nggak sih kalau misalnya keberadaan norma itu kadang bikin masyarakat jadi kayak akal budi itu tidak bisa menilai baik buruknya gitu. Soalnya kan kadang nih di norma, kalau norma yang berlaku di masyarakat itu kalau misalnya kita melakukan tindakan A itu bakal dihujat atau semisal itu tuh nggak boleh gitu. Itu kayak ya dilarang lah istilahnya. Tapi kalau dipikir-pikir juga ya kan itu urusanku kayak misalkan gitu. Itu gimana menurutmu? Itu kembali lagi ke seperti statement saya yang awal, kan kita tidak bisa menyamaratakan persepsi baik buruknya seseorang. Jadi kita juga meskipun adanya norma sendiri itu, norma itu bisa dikatakan batasan atau batasan rata-rata standar orang, anggap aja baiknya segini. Berarti tidak dikatakan semua orang akan menganggap ini baik. Ada juga yang menganggap ini belum cukup baik atau terlalu baik. Jadi menurut saya norma juga sifatnya itu adaptif. Jadi nggak semata-mata akan tetap itu sifatnya. Oke. Terus kan berkaitan sama norma nih. Horkheimer tuh juga bilang kalau misalnya seseorang tuh
hanya perlu beradaptasi dengan norma yang berlaku di masyarakat, tanpa perlu mencari tahu apakah norma itu benar atau salah. Gitu. Boleh dong tanggapannya? Apakah benar kita tuh harus tugas kita tuh hanya adaptasi aja, nggak usah gimana ya, memberikan bukti gitu kalau misalnya norma ini tuh salah gitu, norma ini tuh benar gitu. Kalau menurut saya itu kurang begitu setuju, karena menurut saya adaptif dalam artian gini. Jadi kalau norma itu kan berkembang, tidak bertahan untuk jangka waktu yang lama. Jadi setiap manusia sendiri juga dapat mempelajari atau dapat menilai bahwa norma ini itu sudah kadaluarsa, atau norma bukan kadaluarsa, dikatakan sudah tidak cukup relevan untuk diterapkan di masa sekarang. Maka dari itu kan norma juga berkembang. Jadi setiap orang mempunyai kewajiban untuk beradaptasi. Nah, beradaptasi juga terhadap norma, juga terhadap feedback atau interaksi yang ada biasanya juga. Jadi nggak semerta-merta itu orang itu nggak langsung beradaptasi dengan normanya aja atau beradaptasi dengan orangnya, tapi beradaptasi dengan keadaannya, menurut saya. Oke, itu kan tadi salah satu aspek di kehidupan sehari-hari ya, berkaitan dengan norma. Terus Horkheimer di sini tuh juga jelasin, kayak memberikan pembuktian gitu melalui contoh terkait akal budi menjadi alat yang netral dengan pendapat bahwa saat ini orang tuh cenderung membendakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu dianggap benda yang netral, maka dapat digunakan atau diperalat untuk kepentingan apapun. Contohnya nih, kayak agama. Nah, agama di masyarakat modern saat ini tuh dikatakan mulai diperalat untuk kegiatan bisnis. Kayak pernah kan lihat kayak di hotel atau di mall, kalau misalnya lagi momentum tertentu kayak Natal atau Hari Raya Idul Fitri, itu kan pasti ada kayak ornamen yang menggambarkan momentum itu gitu kan. Nah, pernah nggak sih kamu terpikirkan kenapa mall atau hotel selalu dipercantik dengan ornamen yang menggambarkan momentum tersebut, padahal itu kan kedua aspek yang berbeda. Kayak itu tuh lagi acaranya kayak momentumnya suatu agama gitu, tapi kenapa dibawa di kegiatan bisnis gitu? Boleh dong jelasin? Kalau menurut saya pribadi, kan saya tidak cukup tahu atau tidak cukup memahami masalah mengenai marketing atau bisnis atau sejenisnya dalam bidangnya. Tapi menurut pendapat saya itu lumayan biasa saja, soalnya karena menurut saya itu hanya anggapan saya itu merupakan menghargai. Jadi kalau misal ada hari besar tertentu, itu ada ucapan selamat entah di mal-mal, atau itu merupakan penghormatan menurut saya, terlepas dari ada kepentingan bisnis di dalamnya. Jadi saya tidak mau tidak ambil pusing mengenai kenapa kok ini akan diikutkan bisnis atau tidak, karena saya hanya menganggap itu sebagai penghormatan dan saya tidak ingin menjadi rumit akan hal tersebut gitu. Jadi secara tidak langsung kayak gitu tuh dapat dibilang wajar gitu di masyarakat sekarang gitu. Kalau menurut saya wajar dalam hal untuk menghormati atau ya memberikan penghormatan terhadap hari besar tertentu gitu. Tapi menurutmu kalau misalkan pakai kayak gitu tuh tanpa ini kan nggak mengurangi kehormatan suatu agama itu sendiri gitu kan? Kalau menurut saya ya seperti itu tadi, gimana ya? Kalau dalam bisnis kan saya nggak tahu kan dasar-dasarnya gimana. Kalau menurut saya ya saya cuma sebagai orang awam menganggapnya cuma sebagai penghormatan. Jadi mungkin bisnis kan tidak hanya mengenai untung dan rugi, tapi juga tentang bagaimana kita membuat nyaman para konsumen, dengan salah satunya itu menurut saya yaitu memberikan penghormatan di berbagai kalangan, baik dari segi agama ataupun adat ataupun hari besar lainnya, seperti itu.
Oke. Yaudah, segitu aja sih yang aku mau tanyain. Aku mau iniin seputar pendapat kamu tentang teori ini. Terus selebihnya, terima kasih sudah mau Sama-sama. berpartisipasi. Kasih ya. Sama-sama. Sekian aksi saya berupa wawancara terkait teori dari Max Horkheimer tentang akal budi menjadi alat yang netral. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.